Supaya apa? Supaya kita selamat, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Ya. Tadi anak-anak sudah membaca buku apa belum? Sudah. Nah, sekarang buku apa yang anak-anak baca? ANBK. Semuanya membaca buku ANBK ya? Iya. Ya, sekali membacanya. Karena dari beberapa hari di tanggal 3 dan 4 kita sudah melaksanakan asesmen nasional ANBK. Ya, anak-anak bisa mempersiapkannya dari sekarang, khususnya untuk soal-soal literasi dan numerasi. Kita dipelajari bukunya dari sekarang, nah sehingga di pelaksanaan nanti anak-anak sudah siap untuk mengerjakannya. Tidak ada halangan lagi, tidak ada kendala lagi dalam mengerjakan soal-soalnya. Dan nilai yang anak-anak dapat pun juga akan maksimal. Ya. Sekarang itu akan aja anak-anak untuk melakukan senam bekah. Coba berdiri semuanya. Coba. Sudah semuanya berdiri? Gerakannya yang semangat ya. Jadi sudah disampaikan bahwa senam atau berolahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, coba kalian simak sambil dipraktekkan ya. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Ayo, silakan diikuti ya.
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui mengamati pantun dan gambar yang disajikan, anak-anak bisa menganalisis kembali amanat dari pantun dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui praktek langsung, anak-anak bisa menyajikan pantun nasihat hasil karya kelompoknya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui mencermati video PowerPoint tentang penyebab gangguan peredaran darah, anak-anak bisa menganalisis berbagai penyebab gangguan organ peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui praktek, anak-anak bisa mempresentasikan berbagai gangguan organ peredaran darah dengan benar. Ya, nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk mengamati video tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga butuh beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah anak-anak mengamati video pembelajaran tadi, di sana sudah disampaikan ada 8 cara untuk mencegah terjadinya gangguan pada peredaran darah. Sekarang Ibu ingin menanyakan lagi sekali kepada anak-anak. Siapa yang masih ingat bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjadi gangguan peredaran darah pada manusia? Ada 8 cara. Siapa yang bisa menunjukkan? Siapa yang ingat? Ya, Mbak Yayut. Ya, ya, benar sekali kata Kak Ayu. Tangan dulu untuk Kak Ayu. Tadi Ayu sudah menyebutkan 4 cara mencegahnya. Di sana ada 8 cara mencegahnya. Siapa yang bisa menambahkan? Ya, cepat ke Sani. Ya, benar sekali kata Sani. Ya, sekarang lagi untuk Sani. Ada 8 cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah supaya kita tidak terkena penyakit. Yang pertama dengan olahraga, beristirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, terus untuk tidak stres, ya, menjaga berat badan. Sudahkah anak-anak menjaga berat badannya sekarang? Nah, kayaknya ada satu yang belum ya.
Kira-kira masalah apa yang anak-anak temukan? Ayo, siapa yang bisa? Rizky, yang coba Rizky. Apa kaitannya merokok dengan kesehatan? Nah, sebelum itu jawab pertanyaannya Rizky, dari anak-anak yang lain, ada yang mau memberikan jawaban atau memberikan komentarnya? Ayo. Ada nggak? Ada yang tahu apa kaitannya? Kenapa merokok itu bisa merusak kesehatan? Apa alasannya? Coba Wahyu, di kantor mungkin ada buku rokok, mungkin bapaknya jangan bukan ya. Oh ini? Coba panggil Wahyunya. Panggil duluan. Ini ada. Nah, di sini ibu punya apa namanya ini? Rokok yang namanya? Rokok apa kulit rokok? Ini kulit rokok kosong, ada isinya. Ya. Nah, di bungkusnya ini ada gambar seseorang yang paru-parunya itu sudah rusak. Ya. Kenapa rusak? Karena disebabkan karena kebiasaannya merokok. Dari paru-parunya yang semulanya bersih, tidak hitam seperti ini, kemudian paru-parunya berubah menjadi hitam seperti ini. Ya, itulah akibatnya kenapa merokok itu bisa merusak kesehatan. Nah, solusinya sekarang apa? Kita harus menghindari kebiasaan merokok. Ya, kebiasaan merokok itu kita hentikan sudah terlihat dari awal. Setiap 20 menit berhenti merokok itu, di awal berhenti merokok itu sudah terjadi perubahan dalam tubuh kita. Ya, misalnya ada bapak anak-anak, saudaranya atau pamannya yang sekarang sedang mengkonsumsi rokok, peringatkanlah dari sekarang untuk berhenti merokok. Ya, kalau misalnya saudara kalian itu berhenti merokok di 20 menit awal, itu irama jantungnya dan tekanan darahnya sudah berangsur menurun. Ya, irama jantungnya itu sudah kembali normal. Itu baru di 20 menit. Dan apa yang terjadi setelah 12 jam berhenti merokok? Maka, kalian tahu apa yang terjadi? Nah, belum sampai ke sana. 12 jam setelah berhenti merokok, yang terjadi adalah pada rokok itu kan ada zat karbon monoksida. Nah, zat karbon monoksida yang dihirup itu, yang dihisap itu akan terurai dan tercampurkan dengan oksigen. Ya, itu baru di 12 jam. Kemudian, apa yang terjadi ketika 24 jam? Satu hari berhenti merokok. Yang terjadi adalah paru-paru kita mulai bersih, mulai meluluh lantakan cairan-cairan atau lendir-lendir yang menghambat jalannya pernapasan menuju paru-paru. Ya, maka dari itu pernapasannya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu baru di 1 hari pertama. Kemudian kalau di berapa ya, 5 minggu sampai 12 minggu yang terjadi apa? Ya, paru-parunya sudah mulai membaik, jadi sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Misalnya olahraga sudah bisa, bekerja sudah bisa, dan pengaturan nafasnya juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Itu terjadi di waktu 5 sampai 12 minggu. Ya. Kemudian meningkat lagi ketika sampai di waktu 5 sampai 9 bulan, yang terjadi adalah apa? Ketergantungan akibat rokok itu sudah menurun dengan sangat drastis sekali. Ya, jadi kecanduannya sudah berkurang. Karena kecanduan
kecanduannya sudah berkurang, maka kondisi badannya juga lebih membaik lagi. Nah, yang paling terlihat efeknya ketika 1 tahun berhenti merokok. Yang terjadi itu apa? Pembuluh darah, sirkulasi darah sudah mulai lancar. Ya, aliran darahnya sudah mulai lancar. Pembuluh darahnya tidak rusak lagi akibat kandungan senyawa dan karbon monoksida yang terdapat dari asap rokok. Sehingga apa? Bisa terhindar dari penyakit apa Nana? Jantung maupun ya jantung bisa, paru-paru bisa, apalagi stroke juga bisa. Maka dari itu, kalau anak-anak di rumahnya memiliki saudaranya yang merokok, mungkin ada bapaknya, mamanya, kakaknya, ya peringatkanlah dari sekarang. Kasih tahu mereka, oh ini loh Pak, akibatnya jika Bapak sudah berhenti merokok, ya efeknya bisa begini, sangat baik untuk kesehatan tubuh Bapak. Ya, sekarang sudah paham lagi apa kaitannya merokok dengan kesehatan. Nah, yang lainnya kira-kira ada masalah lain yang ditemukan dari video yang anak-anak amati tadi? Tidak? Tidak. Dan yang terpenting kita harus selalu menjaga pola makan makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi itu adalah apa? Ya, benar kata dia, 4 sehat, 5 sempurna. Perbanyak makan sayuran, buah-buahan, makanan yang mengandung protein, air, ya, dan yang lainnya. Yang harus dikurangi itu apa? Makan makanan cepat saji seperti ya nugget, mie instan. Pokoknya makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet. Ya, tidak baik untuk kesehatan. Itu harus anak-anak hindari. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit sistem peredaran darah. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah, sekarang gurunya masuk.
tuliskan di bawahnya. Ya, setelah itu anak-anak baca dulu petunjuk pengerjaan SKPD-nya. Setelah dibaca, yang pertama-tama anak kerjakan itu adalah membuat pantun terlebih dahulu, yaitu pantun tentang kesehatan. Setelah nanti pantunnya dibuat, anak-anak tentukan makna dan amanat yang terkandung dalam pantun yang anak-anak buat. Ya, berarti buat dulu pantunnya tentang apa tadi? Kesehatan. Setelah dibuat pantunnya, tentukan makna dan amanat dari pantun tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah membuat pantun, anak-anak buat bagan tentang cara mencegah gangguan alat peredaran darah. Ya, buat di sini nanti caranya. Boleh juga ditambahkan kalau anak-anak mempunyai jawaban lain lebih dari kolom ini, boleh ditambahkan di bawahnya. Ya. Nah, itu untuk sudah SKPD yang sekarang. Gimana? Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Ya. Ingat, setelah selesai mengerjakan, pilih salah satu temannya untuk mempresentasikan ke depan kelas. Ya. Cari jawabannya di bahan ajar yang Ibu bagikan tadi. Selain itu bisa juga cari di buku paket atau sumber lainnya lewat internet. Pelajaran yang
ini. Pandai-pandailah mengatur waktu supaya anak tidak terlalu waktu untuk mengerjakannya. Anak-anak yang lain coba diperhatikan temannya, dilihat jawabannya. Kalau misalnya kurang, tutup supaya bisa anak-anak koreksi ya. Silakan nama saya Dia dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang KPD yang sudah kami buat dengan kelompok. Saya akan mempresentasikan tentang mencegah peredaran darah. Cara mencegahnya adalah rutin berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, menggunakan asupan garam, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, menghindari stres. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Abu. Nah, kira-kira dari presentasi yang kemarin anak-anak sampaikan tadi, ada nggak
tidak merokok, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, membatasi asupan garam, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidur yang cukup, dan menjaga berat badan. Iya, bisa juga. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Jawaban dari kelompoknya Agung Araria dan kelompoknya Kirana itu sudah benar semua. Ya, nanti anak-anak yang jawabannya kurang bisa ditambahkan lagi. Ya. Nah sekarang untuk pantunnya siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, coba kelompoknya Fadia. Makasih Fadia. Tadi kelompoknya Fadia sudah mempresentasikan pantun buatan kelompoknya, sudah disampaikan tentang tenaga kesehatan, makna dan amanatnya juga sudah benar. Ya. Coba dari kelompoknya Kak Denita dibacakan ininya, pantunnya, boleh berdiri bacanya. Pantunnya sama dengan kelompoknya tadi ya, berarti makna dan amanatnya sudah benar ya, adalah sudah sama ya. Tangan dulu buat kelompoknya Kak Denita. Nah, tapi hari ini untuk pengerjaan SKPD hampir semua kelompok sudah mengerjakannya dengan baik sekali ya. Menentukan isi dan amanat pantunnya sudah benar, membuat badannya juga sudah benar gitu ya. Nah, sekarang dikumpulkan dulu LKPD-nya semua ya. Bapaknya. Karena sudah semua, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Gangguan peredaran darah. Selain itu juga menentukan makna dan amanat dari sebuah. Nah, kira-kira dari belajar tadi tentang penyebab gangguan organ peredaran darah dan pantun itu manfaatnya apa ya? Ada yang tahu? Dengan mempelajari cara mencegah gangguan organ peredaran darah, kita jadi tahu bahwa kesehatan itu sangatlah berharga, dan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ peredaran darah, kita harus mencegahnya sejak ini. Terus, kalau pantun apa manfaatnya? Dengan belajar pantun, anak-anak bisa meningkatkan kemampuan berpikir, ya, meningkatkan kemampuan daya ucap anak-anak,
membagikan soal evaluasi. Ya, kemarin kan anak-anak mengerjakannya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekarang dilanjutkan. Dilanjut. Ya, lanjutkan. Sudah dapat semua? Sudah. Ada lagi yang belum dapat? Sudah semua? Oh, ingat isi nama, nomor, sama kelas di pojok kanan atas. Waktunya 10 menit dari sekarang.
kalau KKM di bawah 70 itu harus mengikuti remedi. Ya. Nah, untuk besok kita akan belajar masih di tema 4, tema 2 pembelajaran yang kedua, yaitu tentang geografi hari. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita nyanyi lagu daerah terlebih dahulu. Anak-anak mau nyanyi lagu apa? Apa lagi yang Pakistan? Kemarin apa Pakistan? Ayo, suara semuanya. Satu apa meong-meong? Sekarang kita nyanyi lagu meong-meong. Suaranya yang keras, tidak ada yang bisik-bisik nyanyinya. 1, 2, 3, mulai. Sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Kalau sudah, masukkan semua ininya, buku sama dokumennya, lalu saya